Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Raditya Dindra dari kelas 12 IPS 1. Pada video ini saya akan melakukan analisis cerita novel yaitu Belenggu. Identitas buku, pengarangnya adalah Armijn Pane, dan penerbitnya adalah Dian Rakyat. Judulnya adalah Belenggu, tebal bukunya adalah 150 halaman. Kota terbitnya adalah Jakarta. Sedikit biografi tentang pengarang novel Belenggu. Armijn Pane lahir di Muara Sipongi, Tapanuli pada tanggal 18 Agustus 1908. Dia mengunjungi Stovia Jakarta tahun 1923, pindah ke Nias di Surabaya tahun 1927, lalu karena hendak mengambil jurusan Bahasa dan Sastra, pindah ke AMSAFT 1 di Solo. Pernah bekerja sebagai wartawan, menjadi guru, dan sejak 1936 bekerja di Balai Pustaka. Semasa pemerintahan Jepang bekerja di Pusat Kebudayaan Jakarta sebagai kepala bagian kesusastraan. Ketua Muda Angkatan Baru seniman dari kantor tersebut, pendiri majalah Penjaga Baru bersama dengan ST Takdir dan Amir Hamzah. Selain mengarang prosa, juga mengubah puisi, walaupun menurut pendapat beberapa kritikus sebagai penyair dia kurang berhasil. Banyak pengarang cerita sandiwara, menulis esai dan cerita pendek. Kumpulan cerpennya yang ditulis antara tahun 1932 sampai 1952 diterbitkan oleh Bapak BP tahun 1953, berjudul Kisah Antara Manusia. Kumpulan sajaknya Jiwa Berjiwa. Bukunya yang dinamai Jinak Jinak Merpati adalah kumpulan drama, lukisan masa, Nyai Lenggang Kencana, Setahun di Dahulu, Kami Perempuan, Jinak Jinak Merpati, Antara Bumi dan Langit, yang pernah menghebohkan ketika difilmkan karena ada adegan ciuman dalamnya, dan Barang Tiada Berharga. Membangun Hari Kedua adalah sebuah terjemahan karya Ilja Ehrenburg. Armijn Pane adalah adik Pujaka Sanusi Pane. Sinopsis novel Belenggu. Novel Belenggu karya Armijn Pane menceritakan seorang dokter bernama Sukartono yang menikah dengan seorang gadis cantik dan cerdas bernama Sumartini. Awalnya, mereka tidak saling mencintai, namun karena memiliki kepentingan masing-masing, akhirnya keduanya sepakat untuk menikah. Sukartono atau Tono merasa bahwa Sumartini adalah orang yang cocok mendampinginya dengan melihat kecantikan serta kecerdasan yang dimiliki oleh Sumartini. Sedangkan Sumartini menikahi Sukartono dengan alasan ia ingin melupakan masa lalunya. Namun apa dikata, rumah tangga mereka tidak harmonis. Hampir setiap hari mereka bertengkar, bahkan saling tak menyapa, alias diam tak berbicara walau tinggal serumah. Sukartono adalah seorang dokter yang sangat profesional. Ia bekerja dengan disiplin tanpa kenal lelah. Bahkan, sifatnya yang dermawan juga sering membebaskan biaya untuk pasien yang tidak mampu. Namun, pengabdian Sukartono pada pekerjaan yang telah membuatnya menomorduakan keluarga. Sumartini merasa diabaikan dan beranggapan bahwa suaminya lebih mencintai pekerjaan daripada dirinya. Jangankan untuk bermanja-manja, untuk komunikasi saja seakan tidak pernah ada waktu. Hari-hari mereka sering dilalui dengan pertengkaran. Sumartini merasa tidak dianggap oleh Sukartono. Hingga pada akhirnya suatu hari Sukartono menerima telepon bahwa ada seorang pasien yang sedang sakit keras. Ia dimintai menemui pasiennya di suatu hotel. Dengan sigapnya, Sukartono pun memenuhi panggilan tersebut. Sesampainya di hotel, Sukartono terkejut bahwa pasiennya adalah Siti Hayati alias Rohaya yang merupakan teman sekolah dan sahabat masa kecilnya. Sembari memeriksa, Rohaya bercerita kepada Sukartono bahwa ia dipaksa nikah oleh orang tuanya dengan pria yang tidak dicintainya. Akhirnya Rohaya memutuskan untuk menjadi seorang janda dan pindah ke Jakarta. Dalam perasaan, sebenarnya Rohaya secara diam telah mengagumi dan jatuh cinta pada Sukartono. Itulah yang membuatnya mencari keberadaan Sukartono. Setelah bertemu, Rohaya kemudian memulai aksinya untuk merayu Sukartono. Semula Sukartono tidak terpengaruh dengan rayuan Rohaya, tetapi karena terus diberi pujian, akhirnya ia mulai simpati kepada Rohaya. Sukartono merasa bahwa Rohaya bisa memberikan ketenangan hati yang selama ini tidak didapatkan dari Sumartini. Setelah beberapa waktu, Sumartini mengetahui bahwa Sukartono ada hubungan lebih dengan Rohaya. Akhirnya Sumartini murka, kemudian pergi ke hotel tempat Rohaya menginap untuk melabraknya. Namun setibanya di hotel, Sumartini tak jadi marah karena perasaannya luluh oleh kelembutan hati dan keramahan Rohaya. Setelah pulang dari hotel tempat Rohaya menginap, Sumartini berintrospeksi diri. Ia merasa terlalu kasar pada suaminya dan tidak bisa memberikan rasa kasih sayang seperti yang diinginkan suaminya. Hingga akhirnya ia
ia memantapkan hati untuk berpisah dengan Sukartono. Mendengar keputusan itu, Sukartono langsung menolak, namun Sumartini tetap kukuh dengan keputusannya hingga akhirnya Sukartono tak kuasa untuk mencegahnya. Mereka pun bercerai. Sukartono gundah, ditambah lagi ketika mengetahui bahwa Rohaya telah pergi dan meninggalkan sebuah surat yang menyatakan perasaannya pada Sukartono. Hingga akhirnya, Sukartono memilih untuk mengabdikan diri pada sebuah panti asuhan. Di tempat tersebut, ia merasa tenang karena bisa membantu orang lain. Unsur pembangun cerita novel ini. Yang pertama, unsur ekstrinsik, yaitu merupakan unsur luar yang turut mempengaruhi terciptanya karya sastra. Unsur intrinsik juga meliputi biografi pengarang, keadaan masyarakat saat karya itu dibuat, serta sejarah. Dari novel Belenggu ini akan dapat dilihat ada gambaran budaya dan keadaan masyarakat pada masa itu, masa di mana karya itu dibuat. Yang pertama, nilai sosial. Dalam novel yang ditulis oleh Armijin Pane pada masa penjaga baru ini, banyak mengandung nilai masyarakat baik kebiasaan masyarakat pada saat itu. Dalam cerita ini dijelaskan bahwa menggambarkan semangat merdeka yang tergambarkan pada sosok seorang istri dokter yang merasa telah terbelenggu oleh kebiasaan dari ikatan, yang membuat ia memberontak untuk menggapai kebebasan. Yang kedua, nilai budaya, yaitu yang tergantung, yaitu seorang istri yang tidak berpergian keluar rumah harus dengan istrinya, yang seolah-olah kebebasan seorang istri itu telah dibelenggu. Yang ketiga, nilai ekonomis. Dalam cerita ini ada bagian di mana seorang yang lebih mapan dalam masyarakat akan lebih disegani seperti Dokter Sukartono dan istrinya sangat disegani di masyarakat dalam novel Belenggu ini. Unsur pembangun yang kedua itu unsur intrinsik, merupakan unsur dari dalam yang mempengaruhi terciptanya karya sastra, yang berupa tokoh, perwatakan, alur atau plot, sudut pandang, amanat, latar, gaya bahasa. Unsur intrinsik yang pertama yaitu tema. Tema adalah gagasan, pokok atau ide, pikiran tentang suatu karya. Tema tergolong dalam novel Belenggu ini adalah tema tradisional, yang mana hal-hal yang dianggap otomatis terjadi sendiri di masyarakat. Dan tema novel Belenggu ini adalah perselingkuhan mengundang perpisahan. Seorang dokter yang berselingkuh dengan pasiennya yang beralasan istrinya sikapnya berbeda, yang membuatnya dia berselingkuh dan berakhir dengan perpisahan. Dokter tidak mendapat keduanya, justru sebaliknya istrinya meninggalkannya dan selingkuhannya juga pergi karena tidak mau bersama dokter karena kasihan saja. Dua tokoh yang ada dalam cerita novel ini adalah Dr. Sukartono atau Tono, Sumartini atau Tini, Siti Rohaya atau Yah, Nyonya Sutarno, Nyonya Sumarjo, Nyonya Padma, Putri Aminah, Nyonya Rustio Karno, Hatono, Mangun Subcipto, Abdul Mardani. Lalu selanjutnya perwatakan. Penokohan atau karakterisasi sering juga disamakan artinya dengan karakter dan perwatakan, yakni menunjukkan kepada penempatan tokoh-tokoh tertentu dalam sebuah cerita. Adapun watak tokoh atau penokohan dalam novel Belenggu yaitu sebagai berikut. Dr. Soekartono atau Tono, seorang dokter yang mempunyai rasa kemanusiaan yang tinggi. Dia terkenal dokter yang dermawan dan penolong. Dia termasuk orang yang sangat mencintai pekerjaannya. Yang kedua, Sumartini atau Tini, perempuan modern yang mempunyai masa lalu yang kelam karena bebas bergaul. Dia selalu merasa kesepian karena kesibukan suaminya yang tak kenal waktu dalam mengobati orang sakit sehingga melupakan dan membiarkan di rumah seorang sendiri. Yang ketiga, Siti Rohaya atau Ya, perempuan yang harus menjalankan kawin paksa. Dia merasa frustasi sehingga terjerumus ke lembaban kemiskinan. Dia teman Dokter Soekarno yang diam-diam mencintainya. Nyonya Sutatsomo yaitu wataknya adalah pembela dan mengalah. Nyonya Sumarjo adalah memiliki watak yang suka menyindir dan sangat ketus. Hal ini terdapat dalam penggalan. Sekali-kali Nyonya Sumarjo menyindir istri Tuan sungguh pandai main. Mengapa Tuan tiada turut main? Lalu Nyonya Padma, wataknya adalah peka terhadap lingkungan dan juga perasaan orang lain. Putri Aminah memiliki watak suka berolok-olok, yaitu selalu ingin mengetahui urusan orang lain. Lalu Nyonya Rusdio memiliki watak pandai mencairkan suasana, seperti nama pada penggalan cerita tersebut. Jurus kemudian percakapan dialihkan perlahan oleh Nyonya Rusdio seolah-olah menyingkapkan awam mendung supaya terang cuaca. Lalu Karno memiliki watak patuh terhadap perintah Dr. Sukartono.
Lalu Hartono memiliki watak baik hati yang merupakan mantan kekasih Tini. Lalu Mangun Subcito memiliki watak baik hati, dewasa, sosok pembimbing dan penengah dalam rumah tangga Tono dan Tini. Lalu Toko Abdul adalah memiliki watak yang setia, rajin. Hal ini terbukti dalam cerita bahwa dia adalah supir yang senantiasa mengikuti perintah Dr. Tono. Lalu terakhirnya, Mardani memiliki watak baik hati, pengertian, dan juga orang tidak suka mencampuri urusan orang lain. Lalu ketiga, latar. Latar adalah sebagai keterangan mengenai waktu, ruang, dan suasana terjadinya lakukan dalam karya sastra. Latar tempatnya itu adalah Rumah Soekarno, hotel, Rumah Rohaya, tepi pantai di Priok, bazar, Gedung Kongkos, Pasar Gambir. Dan latar waktunya itu malam hari dan pagi hari. Latar suasananya itu jengkel dan sedih. Dan yang terakhir, sudut pandang. Posisi pencerita dalam membawa kisahan boleh jadi tokoh dalam ceritanya, bisa jadi berada dalam luar. Novel karangan Arjimin Pane menggunakan sudut pandang orang ketiga. Pengarang menggunakan nama orang sebagai pelakunya, tidak menggunakan kata aku sebagai tokoh. Dalam arti lain, pengarang menjadikan kehidupan tokoh lain, bukan sebagai dirinya sendiri. Pengarang tidak terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung di dalam cerita itu. Sekian video menikmati novel saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.